Selamat siang untuk semuanya. Kali ini izinkan saya untuk membahas mengenai isu yang sekarang menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini, terkhusus dalam lingkup dunia pendidikan serta kepada masyarakat Indonesia, yaitu mengenai kasus siswa SD yang mendapatkan perlakuan kurang mengenakan dari gurunya mengenai karena belum membayar SPP. Diawali dengan melihat apa sih kira-kira yang menjadi landasan utama awal dari permasalahan ini. Namun sebelum itu, setiap individu itu memiliki hak dalam mendapatkan sebuah pendidikan yang layak, baik dari tingkat dasar hingga tingkat menengah atas. Semua anak di Indonesia wajib untuk mendapatkan hak belajarnya selama 12 tahun. Namun, adanya kendala dalam menempuh pendidikan di Indonesia tuh masih banyak banget. Antara lain, akses tempat untuk menempuh pendidikannya tuh masih terbilang minim ataupun tidak sebanyak di beberapa daerah kota di Indonesia, apalagi terkhususnya di daerah pedesaan. Yang kedua adalah tenaga pengajar yang masih kurang banyak di daerah pedalaman ataupun administrasi biaya pendidikan. Hal ini dilihat sebagian besar sekolah di Indonesia itu karena berbasis swasta atau tidak dibawa kendali oleh pemerintah, sehingga membuatnya adanya administrasi pembayaran yang dilakukan oleh murid setiap bulannya agar bisa menerima akses pendidikan yang setara. Namun terkadang karena adanya permasalahan administrasi ini tuh kadang membuat murid tuh sempat terhalang gitu dalam menempuh pendidikan. Yang pertama, jika siswa itu belum membayar, pasti dia tuh kayak nggak diizinkan untuk mengikuti pelajaran di hari tersebut. Nah, membahas tentang kasus siswa SD ini tuh banyak menuai pro kontra. Ada yang setuju, ada yang bilang ini sebenarnya hal yang tidak diperbolehkan. Banyak menimbulkannya beberapa pandangan perspektif yang berbeda-beda dari seluruh masyarakat Indonesia. Melihat kasus ini tuh membuat sebuah kesimpulan, siapa sih yang harus bertanggung jawab dan apa sih yang seharusnya kita lakukan sebagai masyarakat menyikapi kasus ini. Dengan adanya seorang anak SD di daerah Medan tuh harus menerima perlakuan yang tidak pantas karena seorang guru menyuruh duduk di lantai akibat masih memiliki tunggakan selama 3 bulan. Lalu sang ibu korban tuh datang untuk merekam aksi yang dilakukan oleh guru tersebut kepada anaknya dan mengupload di platform media sosial. Dengan kecanggihan akses media sosial tuh langsung video tersebut viral dan menuai kecaman beserta beberapa komentar dari seluruh masyarakat Indonesia. Ada tuan pro, ada tuan kontra yang memenuhi kolom komentar dalam video tersebut. Seperti bahwa hal tersebut seharusnya tidak pantas ya kalau kita lihat dilakukan karena mempermalukan seorang anak di depan teman-temannya. Apalagi itu bisa membuat anak tersebut menjadi malu sehingga dia tidak ingin memiliki ambisi lagi untuk pergi ke sekolah. Bahkan di lain sisi ada yang menyetujui tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut karena kalau menunggak sebulannya itu masih hal yang wajar, tapi ini sudah sampai 3 bulan ya wajar sih digituin biar ortunya mikir. Nah, hal ini tuh seperti memberikan dua kubu yang berbeda, ada yang setuju, ada yang nggak setuju nih guys. Jadi di sini tuh topiknya siapa sih yang harus bertanggung jawab dalam menyikapi kasus ini. Yang pertama, sekolah. Sekolah itu harus menjadi tempat yang nyaman siswa-siswi dalam menempuh pendidikan. Seharusnya pihak sekolah tuh mengambil langkah dengan cara berkomunikasi lebih lanjut dengan orang tua dan tidak mempermalukan sang anak tersebut. Orang tua tuh harus sebagai mestinya peranannya dalam menyanggupi segala kebutuhan anak baik dari segi kasih sayang, perhatian, dan juga ekonomi, agar seharusnya kasus seperti ini tuh tidak ada dan orang tua tuh bisa mengajukan program bantuan pemerintah jikalau memang kondisi perekonomian orang tua pada masa tersebut tidak stabil. Nah, yang kedua, masyarakat. Masyarakat harus aktif dalam mendukung pendidikan anak-anak di lingkungan mereka. Kegiatan penggalangan dana atau donasi dapat meringankan beban biaya pendidikan bagi siswa-siswi yang mungkin masih ada tunggakan di beberapa sekolah yang ada di Indonesia. Hal ini memberikan sebuah kesimpulan bahwa setiap masyarakat itu wajib memiliki kepedulian terhadap sesama dan tanggung jawab yang bersama, dan membuat
pola pikir yang mengutamakan bahwa pendidikan itu adalah konsep utama dalam aspek kehidupan. Setiap masyarakat dan anak di dunia ataupun di Indonesia wajib memiliki hak yang setara tanpa adanya perbedaan dalam lingkup stratifikasi sosial dalam menempuh pendidikan, serta peranan yang aktif dari kalangan pemerintahan agar setiap bantuan sosial yang diberikan sampai kepada orang yang tepat gitu, agar tidak ada bantuan yang terlampir untuk orang yang mampu, sedangkan orang yang tidak mampu tidak mendapatkan hak yang sewajibnya ia dapatkan. Nah, maka dari itu kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam kasus ini tuh harus benar-benar dibuktikan secara signifikan agar tidak adanya kasus-kasus seperti ini lagi. Terima kasih.